واشترط الإمامية لصحة اللحاظ أن يقع بحضور عدلين يسمعان قول الزوج. Golongan Imamiyah memberikan persyaratan zihar itu dinyatakan sah ketika seorang suami mengucapkan ucapan zihar disaksikan oleh dua orang yang adil. Apabila tidak disaksikan oleh dua orang yang adil, maka itu belum dihukumi melakukan zihar. Persyaratan yang kedua, wa an takuna zaujatu fi tuhrid lam yuwaqi'ha fihi tamaman kama wasya'nu fil mutallaqah. Istri ketika itu dalam keadaan suci. Ketika istri dalam keadaan suci lalu dia tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Kemudian suami mengucapkan ucapan zihar, anti alayya kadhahri ummi, disaksikan oleh dua orang yang adil, maka itu berlaku. Apabila dia ingin kembali kepada istrinya sebelum menyentuh atau sebelum melakukan hubungan badan, orang tersebut harus mengeluarkan kafarah. Kama ishtaratal muhaqqiquna minhum an takuna madkhulan biha. Istri ketika suami mengucapkan kepadanya anti alayya ka dhahri ummi, atau suami menjatuhkan zihar kepada istrinya selain disaksikan oleh dua orang yang adil, istri ketika itu dalam keadaan suci, maka persyaratan yang ketiga, istri itu sudah pernah melakukan hubungan badan. Jadi kalau pasangan suami istri yang baru menikah, keduanya belum melakukan hubungan badan, kemudian suami menjatuhkan ucapan zihar kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi, maka itu tidak berlaku. Jadi di dalam zihar ada 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama, ucapan zihar disaksikan oleh 2 orang yang adil. Persyaratan yang kedua, istri dalam keadaan bersih atau suci dan tidak dikumpuli oleh suami. Persyaratan yang ketiga, istri tersebut madkhulan biha, itu pernah dikumpuli oleh suaminya, tidak berlaku bagi pengantin baru yang belum melakukan hubungan badan. Wa illa fala zihara, apabila 3 persyaratan ini belum terpenuhi maka tidak dihukumi zihar atau tidak ada zihar. Wa dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Allah berfirman, demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan syariatnya secara gamblang, secara terperinci, agar supaya para hambanya beriman dengan hukum-hukum Allah. Walitakuna hujjatan balighatan ala man khasamaha wa a'rada an ahkamiha. Alasan yang kedua, Allah menjelaskan hukum-hukumnya secara konkret dan sekaligus sebagai hujjah, sekaligus sebagai bukti bagi orang yang menentangnya dan orang yang berpaling dari hukum-hukumnya. Jadi itu semuanya dijelaskan sebagai bukti, sebagai hujjah. Bagi siapa? Bagi orang yang menentangnya, yang mengabaikan hukum-hukum Allah. Karena apa? Karena hukum itu sebagai tolok ukur.
Ia beriman kepada Allah apabila mengamalkan hukum-hukum Allah. Ia tidak beriman kepada Allah apabila dia berpaling dari hukum-hukum Allah. Bila yaqulullahu ta'ala wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Faqifu indaha wa la ta'taduha. Maka siapapun tidak dibenarkan untuk melewati batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman harus mengamalkan hukum-hukum Allah secara cermat. Artinya tidak dia tambah dan tidak dia kurangi. Wa tilka hududullah. Allah berfirman, dan itulah hukum-hukum Allah, wa min kafirin azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Mengapa? Karena mereka tidak mentaati syariat Allah. Mereka berpaling dari hukum-hukum Allah. Ayat tersebut memberikan isyarat bagi siapa yang tidak patuh dengan hukum Allah, maka dia dihukumi kafir. Bahwa dihukmil kafir, siapa saja yang tidak patuh, siapa saja yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia tergolong orang-orang yang kafir.